Bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi situasi gagal bayar di pinjol Julo, teman-teman tidak perlu khawatir. Kenapa begitu? Simak video ini sampai habis. Jadi, jika kalian telat bayar tagihan di Julo dan sudah melewati jatuh tempo, apa yang seharusnya menjadi perhatian kita? Apa tindakan yang perlu diambil? Di sini saya akan membahasnya. Jadi gini teman-teman ya, bagi teman-teman yang memiliki hubungan dengan Julo atau memiliki tagihan yang harus dibayarkan melalui aplikasi Julo, penting untuk diketahui bahwa Julo adalah layanan yang sudah legal dan sah menurut OJK. Artinya, kita dapat menganggap sebagai salah satu kategori pinjol yang legal, meskipun ada perbedaan dengan layanan seperti paylater dan lain sebagainya. Jadi, jika kita telat membayar di aplikasi Julo, kemungkinan besar akan muncul dalam catatan slik OJK. Namun, seberapa penting dan seberapa dibutuhkan slik OJK tergantung pada rencana keuangan kalian. Slik OJK akan menjadi sangat penting nih jika kalian emang berencana untuk mengajukan pinjaman di tempat lain atau ingin mengajukan KPR, KUR BRI, dan sebagainya. Namun, jika dalam waktu dekat tidak ada rencana untuk meminjam lagi, maka tidak ada masalah dengan slik OJK kalian. Meskipun slik OJK buruk atau bagaimanapun juga, biarkan saja, toh kita tidak berencana untuk menggunakan dalam waktu yang dekat. Kemudian yang kedua, pasti beberapa teman mungkin khawatir tentang kemungkinan DC lapangan Julo yang datang ke rumah. Di sini kalian perlu ingat bahwa meskipun ada DC lapangan, itu tidak berarti kita harus takut atau khawatir. Jumlah DC Julo juga masih terbatas nih. Bahkan di luar Jakarta masih banyak teman-teman yang belum didatengin oleh DC lapangan Julo. Nah, namun kita harus menyadari ya, bahwa ada kemungkinan beberapa teman yang gagal bayar mungkin ada yang didatengin oleh penagihan DC lapangan Julo. Nah, yang datang ke rumahnya. Tapi itu pun kayaknya sedikit ya, nggak banyak dan nggak merata, jadi mungkin itu DC-nya random aja. Saya yakin prioritas DC itu akan bergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah pinjaman, responsivitas kita, dan kemampuan kita untuk membayarnya. Dan apakah kita dapat diintimidasi atau tidak, gampang panik atau tidak, itu semua tergantung pada situasi kalian. Jadi dari poin ini, kita perlu mengingat bahwa tidak harus takut sama DC lapangan. Pokoknya kalian tetap fokus dan tenang aja. Tentang masalah denda, bunga, dan lain sebagainya, kita tidak perlu membahasnya secara rinci ya, karena jelas bahwa kita akan dikenakan denda dan bunga yang sangat besar. Namun karena Julo adalah legal, ada batasan maksimum untuk denda dan bunganya, yaitu 100% dari nilai pinjaman hutang pokok kalian. Nah, ini berarti bahwa denda dan bunga tidak akan terus bertambah secara tak terbatas. Maksimal hanya 2 kali lipat, mungkin dengan sedikit biaya adminnya. Jika kita masih belum memiliki uang dan tidak dapat membayar, apa yang harus kita lakukan nih Bang? Oke, jadi gini. Yang pertama, jelaskan pada DC-nya, kita akan berusaha membayar. Namun saat ini belum ada uang, ya, belum ada dananya. Terus, kalian juga bolehlah cuekin dan gak usah respon. Dan nggak beralasan apapun nggak apa-apa, karena DC nggak tahu dan nggak mau tahu alasan kalian seperti apa. Ini perlu dijelaskan dengan jelas ya, kita tidak perlu memaksakan diri atau mencari cara yang sulit ya. Intinya tetap tenang aja cukup, karena risiko yang kita pikirkan tidak sebesar apa yang kita bayangkan. Tentu saja mengendalikan pikiran dan hati dalam situasi seperti ini emang tidaklah mungkin. Ketika kita berada dalam suatu sulit, langkah pertama yang perlu kita tekankan adalah meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini adalah poin utama yang harus kita fokuskan dan tekankan. Sayangnya, banyak orang di luar sana yang terlalu sombong untuk berdoa, meskipun mereka sedang mengalami masa kesulitan yang terjerat pinjaman online ini. Mereka mungkin lebih percaya kepada orang-orang yang mengklaim bisa membantu, joki pinjol, cari-cari video-video tentang motivasi gagal bayar. Tetapi mungkin ya, video-video motivasi gagal bayar semacam ini atau semacam video yang lainnya mungkin hanya bertahan beberapa hari saja. Namun, ketika kita menyerahkan segala kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekati diri kepadanya dengan rajin beribadah, dan segalanya akan menjadi lebih mudah. Percaya atau tidak, dengan hati yang tenang ketika kita mengikhlaskan dan memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semua akan menjadi lebih mudah, dan serahkan sisanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetaplah tenang, tidak perlu takut, pasrahkan, ikhlaskan, dan terima dengan hati yang lapang. Intinya, tetaplah tenang saat kalian gagal bayar di aplikasi Julo. Santai aja, nggak usah panik berlebih. Begitupun kalau kalian sedang gagal bayar di aplikasi apapun. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.